Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kultum kajian kita siang hari ini yaitu bekal mudik akhirat. Bekal mudik akhirat. Banyak dari kita mempersiapkan ketika kita mau mudik pulang kampung, jamaah. Mulai dari waktunya yang sudah ditentukan, kemudian kapan dia akan berangkat, persiapannya apa, kendaraannya, sampai juga bekal yang harus dia persiapkan. Tetapi sedikit dari kita yang mengingat bahwa ada itu mudik akhirat yang benar-benar ini akan terjadi pada kita semuanya. Bekal tentunya yang dipersiapkan seseorang ketika akan mudik di dunia, yang menentukan adalah jaraknya, dan yang kedua yang dia akan tinggal di tempat yang dia tuju. Kalau misalnya jenengan mau mudik misalnya dari Semarang ke mana? Dari Semarang ke Purwodadi ini misalnya. Purwodadi ini kan dekat, nggak terlalu jauh lah. Berapa jam paling dari sini, jauh? Berapa jam? Nggak ada yang tahu? Berapa jam? Sini ke Purwodadi 1 jam, ada nggak? Lebih? 1,5? Ya 1,5. Kemudian jenengan akan mudik dari Semarang ke Purwodadi dan akan tinggal di sana 3 hari sesuai jatah libur. Tentunya persiapan dari sini mau mudik ke Purwodadi nggak terlalu banyak bekalnya. Kenapa? Karena yang pertama jarak. Semarang Purwodadi nggak terlalu jauh, ya cuman 1,5 jam. Kemudian yang keduanya akan tinggal di Purwodadinya. Kenapa? Karena mau tinggal 3 hari sesuai jatah libur. Tentunya bekalnya pun gak terlalu banyak dipersiapkan. Cukuplah pakaian satu yang dipakai sama buat ganti 2 ya. Kemudian juga bekalnya pun makanan mungkin yang gak terlalu banyak dibawa. Pakaiannya, tasnya juga nggak yang gede-gede. Kenapa? Tahu jaraknya dekat dan juga singkat akan tinggal di sana. Bagaimana kalau seandainya jenengan akan mudik dari Semarang ke mana? Ke Aceh. Ini jaraknya lebih jauh dan akan tinggal di sana berapa lama? 1 bulan. Wah, ini nggak liburan, ini cuti, ini sebulan ya. Maka tentunya persiapan yang harus kita persiapkan dari Semarang ini,
karena jarak yang jauh dan akan tinggal lebih lama, tentunya bekalnya pastinya lebih dipersiapkan. Itu sudah pasti. Tanpa disuruh pun sudah ada kesadaran. Mulai pakaiannya nggak mungkin cuma satu, ya, nggak mungkin mau dari Semarang aja cuma modal sendal jepit tuh, kayaknya nggak mungkin jemaah. Ya, pakaiannya lebih banyak, barang-barang bawaannya lebih banyak. Kenapa 1 bulan? Ya, 1 bulan akan tinggal di sana. Uangnya pun nggak mungkin pas-pasan, ya, kopernya sampai nggak muat, tasnya maju, kemudian tasnya nggak muat kardus, kresek sekalian buat membawa barang. Kenapa? Tahu mau tinggal di sana lebih lama. Nah, bagaimana dengan mudik akhirat jamaah? Yang padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan ketika engkau telah meninggal dunia, 1 hari setelah engkau meninggal dunia, maka seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. 1 hari setelah seorang meninggal dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Bayangkan 1 harinya di sana seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Maka mungkinkah kita akan pas-pasan di dalam membekali diri untuk mudik akhirat? Bukan cuman setahun, 2 tahun, bukan cuman sebulan, bukan cuman 3 hari, tetapi sudah mudiknya tidak akan pernah kembali ke dunia lagi. Dan Allah sebutkan ini agar kita paham bahwa bekal yang harus benar-benar kita pikirkan, kita siapkan adalah bekal dengan iman dan amal. Bukan bekal dengan pakaian, bukan bekal dengan harta yang dimiliki, bukan bekal yang dia harus bawa dari makanan, tetapi bekal yang Allah sebutkan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka hendaklah kalian benar-benar persiapkan bekal kalian untuk bekal mudik akhirat. Dan bekal yang terbaik adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kita harus benar-benar mempersiapkan bekal ini. Dimulai dari kapan? Dimulai dari setiap ketika seorang meninggal dunia. Beda ketika kita mudik di dunia. Ada yang mungkin berangkat langsung dari rumah, ada yang dia nyambung nanti kemana? Ke terminal, ada yang nyambung ke stasiun. Tetapi mudik akhirat ini dimulainya sama. Kapan? Setelah seorang meninggal dunia. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat yang 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap jiwa akan mengalami kematian, dan disitulah Allah akan membalas apa yang telah diperbuat. Allah akan membalas di hari kiamat. Setelah kalian meninggal dunia akan Allah balas. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang yang mudik di dunia tentunya mengalami, mungkin kayak kemarin banyak macet. Siapa sih yang pengen terjebak macet jamaah? Jenuh, panas, sumpek, ya. Kemudian juga ya bosan. Ternyata dalam mudik akhirat pun ada apa? Ada terjebak macet ternyata jemaah. Ada terjebak macet. Bukan cuma mudik di dunia, mudik selebaran, mudik lagi liburan doang, tidak. Ternyata mudik akhirat pun ada macet. Tetapi mudik di dunia macetnya seperti apa? Jauh dibandingkan macet dengan mudik akhirat jemaah.
paling 1-2 jam atau paling lama mungkin 6 jam atau lebih. Ya, kalaupun rame masih bisa minggir dikit, keluar ngopi dulu. Nah, kalau di macet di akhirat mau ngopi di mana? Ya. Rasul menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasul bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i salin. Di hari kiamat nanti, di mana manusia dikumpulkan semuanya di mahsyar, maka kala itu kakinya tidak bergeser. Di mahsyar manusia dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir dalam keadaan kakinya tidak geser. Kalau macet di dunia masih bisa jalan pelan-pelan, macet di akhir nggak bisa geser kaki kita. Sampai ditanya 4 hal, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, umurnya. Umur kita hari ini akan dipertanyakan, jemaah. Inilah yang menjadikan kita harus bersiap-siap. Umur yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi umur ini nggak ada syaratnya, jemaah. Kalau ban banyak syaratnya. Kalau nyawa ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi namanya remedi, itu nggak ada, diulang lagi nggak ada. Kemudian yang keduanya adalah Rasul mengatakan wa an syababihi fi ma'ablah, dan akan ditanya masa muda. Dalam riwayat yang lain disebutkan jasadnya, kesehatannya akan ditanya. Yang ketiganya wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dan yang ketiga akan ditanya hasil dia mendapatkan rezeki, dari mana mendapatkan harta dan kemana untuk dikeluarkan. Karena ada orang yang dapatnya dengan cara yang haram, dia keluarkan untuk yang haram. Ada yang dapatnya dengan yang haram, dia keluarkan untuk yang halal. Apalagi yang dapatnya dengan cara yang haram, keluar untuk yang haram. Wah, ini paling berat. Ibaratkan uang setan dimakan iblis nih, jemaah. Ya. Akan ditanya tentang harta yang kita miliki di dunia ini. Yang keempatnya Rasul mengatakan wa an ilmihi madza amila bih, yaitu ilmu tentang syariat Islam yang Allah telah mengutus Rasulnya, mana yang sudah diamalkan, mana yang sudah diamalkan. Ini pun akan ditanya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentunya yang namanya panas, orang yang mudik di dunia panas, keringetan, sumpek, wajar. Dan begitu pula ternyata mudik di akhirat pun demikian. Ya. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, wa tudna syamsu yaumal qiyamati ala qadri mil, ka qadri mil. Dan ketika itu matahari didekatkan pada hari kiamat di mahsyar seperti sejauh 1 mil. Seperti sejauh apa? 1 mil. Fayakunu nasu ala a'malihim fil araq, maka keringat yang keluar dari orang tersebut sesuai dengan amalnya, bekal akhiratnya. Fayakunu nasu ala al-arqu ala ka'baih, ada dari mereka yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tenggelam karena keringatnya. Karena ini tergantung dengan bekal akhiratnya. Bayangkan dalam keadaan demikian. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, kok masa satu tempat di mahsyar kok keringatnya beda-beda? Ada yang mata kaki, ada yang selutut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ini bukan di dunia, ini di akhirat. Kenapa? Karena tidak setiap yang satu tempat itu keadaannya sama, belum tentu. Apalagi di akhirat.
Wong jenengan yang sudah keluarga, ya, tidur sama istri satu ranjang bareng, itu mimpinya aja beda, wah, betul ya mah. Padahal satu tempat, istrinya ngimpinya lagi belanja ke pasar, jenengan ngimpinya nikah lagi, maaf ya mah, ya. Itulah keadaan satu tempat bagaimana di akhirat nanti, sehingga itulah yang membedakan dari bekal akhiratnya, bekal amal solehnya. Kalau kita mau mudik mungkin pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, kemudian dengan penampilan yang terbaik. Ternyata di mudik akhirat Rasul menyebutkan jamaah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gurla. Dan hari itu di mana manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian dikumpulkan mereka di mahsyar dalam keadaan telanjang. Itu mudik akhirat seperti itu, telanjang. Kemudian tidak memakai alas kaki dan belum disunat. Apa kita nanti nggak ngeliat aurat orang lain? Tidak ngeliat aurat orang lain. Pikiran kala itu kita itu memikirkan nasib masing-masing. Ya. Di dunia penampilannya bagus, di akhirat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai sepatu ataupun alas kaki. Bukan karena nggak ada yang jualan sendal ataupun pakaian, yang jualan sendal sama sepatu pun lagi lagi digiring juga di mahsyar jemaah. Sehingga pentingnya kita untuk ingat adanya, ya, tentang mudik akhirat. Kalau kita mau pulang tadi misalnya mau mudik kemarin liburan, jangan sampai keluarganya ada yang ketinggalan. Ketemu keluarga senang, bawa anak istrinya di absen. Itu berbeda dengan mudik akhirat jamaah. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran dalam surat An-Nazi'at. Keadaan di hari itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Dan ketika itu enggak kenal saudara lagi, sudah entah kemana saudaranya pergi. Wa ummihi wa abi, bapaknya ibunya pun entah kemana. Wa sahibatihi wa bani, kemudian pasangannya, anak-anaknya entah kemana. Kenapa bisa seperti ini? Allah lanjutkan, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena ketika itu setiap kita di dalam mudik akhirat akan memikirkan nasib masing-masing. Semoga bermanfaat pada kesempatan, ya, tausiah siang hari ini jamaah. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita persiapkan sebaik-baiknya sebagaimana kita mudik di dunia dengan mempersiapkan bekal yang terbaik. Begitu pula mudik akhirat persiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.